Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, kita lihat saja ya, seperti ini begitu. Yeni Wahid jadi Dewan Penasihat TPN Ganjar Mahfud ya, bareng Puan katanya begitu ya. Apakah sudah memutuskan begitu kan ya terkait dengan adanya dukungan-dukungan seperti itu. Ya tadi sudah deklarasi bahwa Mbak Yeni begitu kan ya dideklarasikan begitu ya mendukung Ganjar Mahfud di situ begitu. Itu sudah jelas mereka begitu. Dan pada akhirnya Mbak Yeni jadi Dewan Penasihat TPN Ganjar Mahfud bareng Puan begitu. Sebelumnya sebenarnya begitu kan ya beredar kabar si Yeni sudah ditunjuk sebenarnya begitu kan. Dan pada akhirnya sekarang sudah tercapai mereka begitu. Apakah dia punya dampak besar kepada Pak Ganjar ya? Jelas Gus Durian sudah mendukung Ganjar Mahfud di situ begitu kan? Apakah ini punya dampak luar biasa? Kita tunggu saja bagaimana nasib mereka begitu. Banyak sekali pro dan kontra memang begitu terkait dengan adanya dukungan-dukungan si Mbak Yeni ini. Ini ada yang kemudian mengatakan begini. Yeni Wahid jadi penasihat TPN Ganjar Mahfud ya setelah mendeklarasikan ya diri untuk mendukung Ganjar Pak Mahfud begitu kan. Langsung masuk TPN begitu kan ya. Tim pemenangan ya nasional begitu ini. Melihat beberapa seseorang berhadap ya terhadap masa depan bangsa dan negara, salah satunya bisa dari pilihan politiknya ya. Sakarmo sampai kapanpun kamu tidak akan ya mendukung capres ada caiminnya ya. Ada apa? Pikir dewe ya. Jari ini ya tebung Jawa, dendam iko ora api. Apa maksudnya begitu? Apakah ini dendam atau tidak begitu kan ya? Tetapi pada hakikatnya begitu kan sudah mendeklarasikan diri dan sebagainya ya wajar begitu kan ya. Kebebasan berpendapat oke lah tidak menjadi masalah. Tapi punya pengaruh besar nggak begitu kan. Apakah Gus Durian selama ini bisa begitu kan ya merangkul Ganjar Pak Mahfud di situ begitu kan ya. Apakah masanya banyak atau tidak begitu. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen begitu ya. Ada yang mengatakan ya Sakno Ganjar PDP tidak jelas ya, tidak tegas terhadap Jokowi dan Gibran. Gak bahaya tadi Dewan Penasihat bareng Puan ya, anak RI 4 yang diturunkan dengan anak RI 5 yang menurunkan. Sama-sama anak RI di situ begitu kan ya. Apakah dia punya kekuatan yang sangat luar biasa? Itu yang paling penting begitu kan ya. Setelah mendeklarasikan Yeni Wahid di situ jelas mereka begitu apa dampaknya begitu kan. Bahkan itu sudah masuk tim pemenangan nasional begitu. Jadi kalau jadi penasehat dan sebagainya begitu oke lah begitu kan. Karena menjadi penasehat itu kan punya artinya punya jaringan yang kuat di situ begitu sehingga untuk memunculkan atau memenangkan salah satu calon begitu kan ya tentu dengan adanya situasi politik ya seperti ini begitu. Dan saya kira bahwa perdebatan seperti ini banyak sekali sih sebenarnya pro dan kontra begitu. Saya menganggap bahwa hal-hal seperti ini begitu kan ya wajar begitu kan. Siapapun yang kita dukung oke lah tidak menjadi masalah bagi ya Mbak Yeni begitu kan ya. Karena sejak dari awal begitu sudah ada ada indikasi begitu kan bahwa dia benar-benar ya mendukung Anies Baswedan mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud di situ begitu wallahu alam begitu kan. Tetapi pada hakikatnya banyak sekali pro dan kontra begitu wajar dalam dunia politik begitu kan. Tapi inilah politik kita begitu. Saya yakin dan saya yakinnya bahwa ketika ada dukungan seperti ini ya terkait dengan adanya politik begitu kan ya mau tidak mau Gus Durian harus berpartisipasi di situ begitu. Ini Mbak Yeni jadi Dewan Penasihat TPN Ganjar Mahfud bareng Puan ya. Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid dan Gus Dur ya Abdurrahman atau Gus Dur begitu kan ya Yeni Wahid masuk ke dalam struktur tim pemenangan nasional TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD. Yeni akan menjadi Dewan Penasihat bersama kedua DPP PDP Puan Maharani. Bahkan jadi Mbak Yeni itu akan bergabung ya di struktur tim pemenangan nasional. Beliau itu akan duduk di Dewan Penasihat bersama dengan Mbak Puan ya kata TPN begitu Ketua TPN Ganjar Pak Mahfud Arsyad Rashid ya. Arsyad ya menyebutkan akan ada tokoh-tokoh lain yang mendukung Ganjar Mahfud. Siapa mereka begitu kan ya. Dan pada akhirnya
Banyak muncul spekulasi sana sini begitu. Tapi saya yakin dan saya yakinnya dorongan-dorongan seperti ini begitu kan, apakah dia akan membuat elektabilitasnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud akan naik? Kan itu pertanyaannya begitu kan. Apakah bisa mendulang suara yang sangat banyak begitu kan? Itu masih banyak pro dan kontra begitu kan. Wajar dalam dunia politik begitu kan ya. Bahkan di satu sisi ada yang mengatakan, wah ini gimana begitu, sama-sama anaknya presiden ya, di situ itu menjadi tim pemenangan, apakah bisa mendongkrak elektabilitas dari Pak Ganjar begitu kan. Jadi ini adalah simbol-simbol bagaimana pemimpin-pemimpin Indonesia dan nantinya akan ada yang lain-lain ya, itu ya bagaimana ya kita memastikan satu hati bersama, ujarnya. Yeni Wahid sudah resmi memberikan dukungan ke bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD. Deklarasi itu dinyatakan Yeni Wahid ya di depan perwakilan partai pengusung Ganjar Mahfud. Kami begitu barisan kader Gus Dur mendukung ya pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, kata Yeni. Yeni mengatakan tak mudah menentukan pilihan untuk mendukung Ganjar Mahfud. Kedekatan Mahfud dengan Gus Dur menjadi salah satu faktor Yeni melabuhkan dukungan terhadap Ganjar Mahfud ya. Profesor Mahfud MD adalah orang yang selama ini dekat dengan kami. Beliau ini adalah juga kader Gus Dur ya. Kedekatan ini sudah berlangsung lama. Kedekatan yang terjalin sejak Gus Dur masih ada, ujar si Yeni ya. Lantas bagaimana dengan pertemuan dengan Pak Prabowo begitu kan ya? Kandas lah begitu kan. Ini kan politik begitu kan ya. Jadi artinya apa? Sejak awal kan gerak-gerik si Mbak Yeni ini kan sudah kelihatan, sudah mengarah kepada Pak Ganjar begitu kan. Tapi bertemu dengan Pak Prabowo, bertemu dengan Anies Baswedan, banyak yang kemudian bertemu di situ begitu. Dan pada akhirnya mungkin yang menawarkan duluan itu adalah diajak bergabung kepada Ganjar begitu, bisa saja begitu. Karena mungkin kedekatan di situlah yang kemudian ya Pak Mahfud dengan Gus Dur begitu, di situ yang dipandang begitu kan. Tapi jelas ya, apakah Gus Durian akan mendulang begitu kan? Akan memberikan suara yang banyak begitu kan ya kepada Pak Ganjar dan Pak Mahfud begitu. Saya kira dampaknya apa begitu kan? Saya kira mengutip dari perkataan Caimin, wah ini tidak ada pengaruhnya sama sekali kayaknya begitu ya. Tapi kita tunggu saja begitu bagaimana ya peran dari Mbak Yeni ini begitu kan. Gus Durian, kalau memang ada orang yang kemudian 10 juta anggota, itu lumayan loh begitu. Tidak hanya 10 anggota begitu kan. 5 juta saja itu sudah lumayan begitu untuk bisa ya meraup suara ya dukungan-dukungan kepada Pak Ganjar di situ begitu. Tapi kita lihat saja peran penting dari Prabowo, peran penting dari Anies Baswedan begitu kan. Di situ punya kekuatan masing-masing begitu kan. Bisa saja begitu pecah sana sini begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua ya. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini ya, karena yang masih subscribe yaitu masih 5%, yang belum subscribe yaitu sebanyak 95%. Mari kita dukung bersama-sama channel ini ya, agar untuk bersama-sama kesejahteraan bangsa dan negara. Terima kasih.